Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Ya, dengan seperti yang kita lihat, secara logika dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya mau melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan, sedangkan Tiang tidak bisa benar-benar buka celana, buka baju. Dan seperti Bapak lihat baru datang, Tiang masih dimandiin sama orang tua, masih dirawat sama orang tua, masih dibukain baju celana, semuanya kencing, buang air besar masih dibukain. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang atau kekerasan seksual? Bagaimana cara saya? Dan itu kan kalau memang terjadi gitu, dia bisa melawan, bisa mendorong, dan bisa dan sebagainya. Yang dimana saya hanya minta tolong diantar ke kampus, Bu, gitu. Nah, itu seperti omongan yang ini yang itu tidak ada saya ngomong kayak gitu. Apalagi yang dimana saya akan mengancam memberitahukan ke orang tuanya, sedangkan kita aja baru kenal, entah itu mantannya, saya ada ngomong kayak itu. Korban datang ke Taman Udayana bertujuan untuk membuat video. Video di sana sekitar jam 8, kemudian tiba-tiba si pelaku mendatangi korban. Nah, sekarang timbul pertanyaan di publik, apakah memang si pelaku sudah mengenal si korban sebelumnya? Begitu pertanyaan yang sering muncul. Pelaku dengan korban tidak pernah mengenal sebelumnya, tidak tahu menahu siapa nama korban, siapa nama pelaku. Begitu pun sebaliknya. Mereka saling mengenal itu pada saat di lokasi. Yang pelaku tiba-tiba mendatangi korban kayak gitu. Nah, pada saat mendatangi korban, si pelaku memperkenalkan dirinya sebagai IWS dan kemudian menanyakan kepada korban sedang apa, membuat video dan lain semacamnya. Kemudian setelah itu, singkat cerita Bang, bahwa si pelaku menunjuk ke arah utara atau mengarahkan, meminta korban mengarahkan melihat ke arah utara, yang dimana di arah utara itu terjadi sebuah peristiwa atau perbuatan seorang muda-mudi melakukan tindakan seksualitas yang di sana. Nah, ketika korban melihat ke arah utara, maka seketika korban menangis pada waktu itu Bang, menangis. Nah, ketika korban menangis, maka karena dari keterangan korban, korban itu menangis karena mengingat masa lalunya yang telah terjadi. Ya, cuman itu aja, nggak ada untuk berbincang atau mengancam dengan ngasih tahu orang tua, nanya-nanya kejadian sama mantan. Nggak mungkin saya tahu nama orang tuanya, sedangkan kita baru kenal. Mas Agus, kenapa kemudian Anda meminta wanita yang Anda baru kenal untuk mengantar? Apakah memang sudah cukup ngobrolnya, sudah cukup lama, kenalannya sudah cukup lama, sehingga Anda berani meminta diantar ke tujuan Anda oleh wanita ini? Enggak, cuma ngomong sebentar dan dia langsung bersedia, Bu, gitu. Tidak ada omongan yang lain. Baik, jadi Anda meminta untuk diantar ke kampus, kemudian langsung dibonceng, begitu? Ya, tetapi dia lainnya, Bu. Dia lain muter-muter, dia sampailah tiba-tiba dibawa ke sana, gitu. Nah, melihat itu korban tiba-tiba menangis, emosionalnya naik. Pada saat emosionalnya naik, korban nangis, maka di situ kesempatan yang diambil oleh pelaku. Nah, kesempatannya kayak gimana? Mengulik-ulik atau mengulik-ulik masa lalu korban, serta mempertanyakan background keluarga dari si korban. Dia setelah dia melakukan itu sama saya, dia yang pakaiin baju, dia yang membersihkan lagi. Nah, seketika setelah itu dia menelpon seorang temannya, Bu. Dia bilang, tunggu saya di Islamic Center, dia bilang. Tetapi sebelum kamu sampai di sana, saya tidak bisa berhenti, dia bilang gitu, Bu. Nah, setelah itu dia kembali naruh HP-nya di helmnya. Nah, terus bertemulah, diputer-puterin lagi, bertemu di Islamic Center. Perintah si pelaku, bukain dong.
Yang dibuka duluan siapa punyanya? Pelaku. Pelaku diminta dibuka sama korban. Iya, bukakan baju saya gitu. Iya. Ini menarik juga. Oke. Sekarang bagaimana korban membuka pakaian? Kalau si korban pakaian belum kebuka. Oke, benar. Di bawah dia menggunakan rok serta legging. Oke. Legging atau celana. Nah, rok sudah terbuka. Legging itu bukan dibuka oleh korban, Bang. Untuk legging. Dibuka oleh pelaku. Pertanyaan sekarang, pelaku membuka pakai apa? Pakai apa? Bagaimana cara pelaku? Pelaku menggunakan cara pakai jari kakinya untuk membuka legging. Korban didorong sama pelaku. Oke. Sehingga korban terbaring di kasur. Korban mendengar pelaku membacakan sebuah mantra dari bahasanya si pelaku. Saya melawan. Sempat melawan? Melawan. Melawan kayak gimana? Membaca ayat kursi. Setelah di kamar, kemudian korban untuk membersihkan sperma atau cairan dari si pelaku ke WC toilet. Halo guys, kali ini saya akan spill cara menulis nama dan tanda tangan saya dengan menggunakan kaki. Check it out. Mata itu luntur pupurannya nanti kayak apa ke kampus. Kakak bersihin diri sampai kakak sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjalan. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Tobatlah. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini? Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan kamu mau berubah atau tidak. Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan